Pemirsa di rumah, kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara memasangkan perangkat set-top box kepada TV analog dan juga perbedaan antara TV analog dengan TV digital setelah disambungkan dengan perangkat set-top box tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan TV analog terlebih dahulu untuk mengetahui Ya, tadi sudah mengambil ke sini, jadi semoga nanti tambah hasil. Dia sudah katanya, itu belum punya. Sebenarnya kejadian itu beliau ada di masa Cepat nggak jalan kali ya. Ya, diatur jadwal supaya jalan, supaya konsisten. Tapi ini kan nggak beda ya. Iya, itu ya intinya. Nanti anjurannya iya boleh dilaksanakan dulu. Suara Pak atau Bang? Abang ya. Kalau juga ada Bang Abang. Semuanya jangan ke Abang. Saya kalau saya baca. Bisa sekali ya pas Pak. Iya, gini yang paling kalau ini sudah berlaku disesuaikan dengan apa yang disesuaikan. Pertanyaan komunikasi dari password ya ya sudah nanti saya ya paling kalau digital nanti terkait pengawasan karena menyambung kemudian yang lain nanti boleh titik belakang itu ya lain mungkin kita ini kalau memang pesannya aja kesimpulan nasional nih kalau yang produksi ya sih itu kan ya
LPP apa? Ruah. Sangat jarang bagi kita semua dalam penyiaran sahabat penyiaran Indonesia dan Kalimantan Barat. Hari ini istimewa Komisi Penyiaran Daerah Kalimantan Barat melayangkan edisi perdana podcast diskusi di podcast. Podcast ini jadi tempat diskusi dengan tujuan untuk membahas berbagai hal di dunia penyiaran, khususnya tentang KPI, dari regulasi, kemudian kebijakan dan hal-hal lain seputar dunia penyiaran. Sudah hadir di studio kita yang pertama Bapak Aswal Hasan dengan kita panggilnya Bapak Aswal Hasan MSI, Komisioner Pusat Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, sekaligus koordinator wilayah koordinator wilayah. Oke. Kemudian yang kedua, tidak asing lagi Mbak Mima saja yang meminta Mbak Mima Susanti. Santi ada. Mbak Santi. Santi. Komisi Pusat Koordinator Pengawasan Bidang Sosial. Isi siaran. Untuk informasi saya sebelum ini tadi kita podcast ini perdana di launching oleh Suara dan Mbak Mima dengan didampingi oleh Bapak Cemoni, PH, Bismillah dan Barat. Bagaimana kabar? Santi, asal. Alhamdulillah baik. Boleh menyapa dulu sahabat penyiaran Kalimantan Barat dari ini. Assalamualaikum, halo sahabat penyiaran. Terima kasih bagi kalian yang sudah bergabung di edisi perdana podcast penyiaran KPI Kalimantan. Salam penyiaran. Masa menyapa sahabat-sahabat dari Kalimantan Barat. Salam penyiaran, sahabat lembaga penyiaran dengan Kalimantan Barat, sukses dan berjaya selalu. Oke. Pada kali ini, perdana kali ini, salah satu tema yang ingin kita diskusikan dan kita angkat adalah optimalisasi fungsi KPI serta pengawasan serta efektivitas dan pengawasan program siaran. Nah, hadir di sini sudah menjadi penggawa pengawas isi siaran, tidak asing lagi, Mbak Santi, ini langsung dari Jakarta. Yang pertama, bagaimana sih sekarang secara umum gambaran lembaga penyiaran di Indonesia? Secara umum gambaran. Tahu ya. Oke. Terima kasih. Bro Panca. Oke, Bro Panca. Sahabat-sahabat penyiaran di Pontianak ya, secara khusus. Nanti podcast ini pun juga bisa di karya ya di medsos, dihadirkan di YouTube-nya KPI, Facebook. Jadi otomatis bisa disaksikan oleh seluruh netizen di mana aja ya, dan juga sahabat-sahabat penyiaran ya di Indonesia. Jadi kalau kita bicara secara umum kondisi penyiaran Indonesia itu sudah jauh banyak perubahan ya, sudah jauh sekali. Karena boleh dibilang wajah televisi kita hari ini sudah banyak program-program yang bagus-bagus. Ini harus nonton TV, gitu ya. Ini beritanya sama penyiaran sendiri nonton TV nggak ya, gitu ya? Nonton enggak, gitu. Nah maka perkembangan dunia televisi kita ini, industri televisi kita ini harus didorong terus. Posisinya adalah yang melalui salah satunya adalah kita, karena kita dikasih kewenangan KPI untuk mengawasi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Salah satunya adalah yaitu mengawasi konten isi siaran, juga mengawasi bagaimana industri ini bisa tumbuh dengan baik, gitu ya, tapi juga kontennya baik. Nah ini nih, nanti kalau ngomongin PS2P ya, struktur penyiarannya ada kita ini gitu ya. Nah, saya secara khusus bicara soal isinya. Nah,
penyiaran kita tuh, kenapa saya bilang udah nggak kayak dulu lagi, karena dia beriringan dengan perkembangan, bisa nonton dengan suasana yang nyaman dan dapat gambar yang bagus-bagus, dan juga kontennya juga bisa dipertanggungjawabkan isinya sesuai dengan aturan yang ada. Nah, di situ fungsinya kita. Oke, kita ke Bang Aswa terkait tugas dan fungsi KPI, salah satunya adalah bagaimana turut membangun infrastruktur penyiaran terkait keberagaman militan, keberagaman informasi itu dari bidang sebuah itu. Bagaimana kondisinya? Cara penyiaran secara umum di Indonesia? Secara umum penyiaran di sini sudah mulai makin membaik, tetapi seiring dengan tantangan yang begitu kompleks, tentu tidak sepi dari permasalahan. Nah, disitulah kemudian menjadi tantangan lembaga penyiaran, terkhusus bagi Komisi Penyiaran Indonesia, baik di pusat maupun di daerah seperti Anda, ini harus semakin kreatif, inovatif, dengan semangat yang progresif dalam rangka mengawal lembaga penyiaran itu, supaya lembaga penyiaran itu betul-betul bertumbuh sebagai industri yang maju, ya, memajukan negeri dan bangsa ini, tetapi kontennya tidak ketinggalan maju pula, khususnya dari aspek kualitas dan siaran yang memberi manfaat. Jadi seperti Mbak ini komandannya untuk mengawal konten siaran, ya, supaya siaran-siaran televisi dan radio kita itu bisa sehat dan berkualitas, ya, sehingga masyarakat merasakan manfaat. Saya demikian. Iya, itu berarti memang tantangannya banyak. Iya, betul. Bang Ima, ini kan terkait pengawasan pasti nggak bisa lepas dengan P3SPS. Iya. Nah, boleh nih di sampai sejauh mana P3SPS sekarang efektif tidak dengan tujuan? Iya. Berperan efektif tidak dengan tujuan penyiaran yang diinginkan. Jadi KPI itu kan dikasih kewenangan untuk menyusun aturan terkait dengan penyiaran, dan pada saat yang bersamaan diminta mengawasi pelaksanaannya, ya. Jadi untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran ini terkait dengan kontennya dan etikanya, gitu ya. Komisi Penyiaran Indonesia itu memang punya peraturan pedoman, namanya pedoman perilaku penyiaran dan peraturan standar program siaran. Yang disingkat itu biar keren ya dan mudah diingat gitu, namanya P3SPS. Untuk perilaku penyiarannya ada di P3, untuk isi siarannya kontennya ada di SPS. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya hari ini ya, kalau kita bilang dari 2 tahun terakhir ini ya, 3 tahun terakhir ini, kalau kita melihat angka, ya, angka di database-nya kita, angka sanksi itu mengalami cukup menurun, gitu ya. Menurunnya tidak begitu banyak, jadi cukup sekitar 10 sanksi lah menurun setiap tahunnya. Menurut saya kita nggak bisa memastikan bahwa sudah ada perubahan, ya. Tapi paling enggak lembaga penyiaran sudah melakukan upaya kritik terhadap internalnya. Dalam hal ini tim produksi untuk melakukan evaluasi ketika mendapatkan sanksi dari KPI. Dan KPI kan juga sudah punya ada upaya pembinaan, sosialisasi, literasi gitu ya, yang sifatnya pencegahan ya. Kalau sanksi kan penindakan. Iya, gitu ya. Kalau pencegahan salah satunya itu adalah sosialisasi literasi. Nah, menurut saya kenapa saya apresiasi podcast ini bagian dari upaya pencegahan, sosialisasi terkait dengan penyiaran melalui podcast penyiaran. Itu ya. Ini jadi bagian, karena kalau kita nindak itu kan di hilirnya ya, ujung ya. Nah, di hulunya harus kita kasih tahu dulu, kamu nggak boleh, karena kan di P3SPS kan itu ada soal bagaimana muatan kekerasan ditampilkan. Iya. Bagaimana cara muatan privasi itu bisa saja ditampilkan, tapi jangan sampai dia melanggar terlalu detail, mengungkap aib misalnya ya, sehingga mengungkap aib yang berlebihan sehingga para korbannya
tujuannya untuk memulihkan, korban jadi tidak terpulihkan gitu ya, semakin menambah trauma misalnya. Nah itu, jadi menurut saya sampai detik ini peraturan itu menjadi penting, regulasi itu menjadi penting sebagai kontrol supaya lembaga penyiaran tahu kan kamu punya fungsi informasi, Iya. punya fungsi edukasi, punya fungsi mempengaruhi juga, Iya. punya fungsi kontrol sosial, juga punya fungsi perekat sosial. Jadi pada saat yang bersamaan, fungsi-fungsi ini harus berjalan secara bersamaan, kayak gitu. Oke, kita beralih dulu ke Bang Aswar. Sekarang ini terutama tidak hanya di daerah, Ya, tapi di nasional juga sedang di dunia penyiaran ini sedang bergaung tentang ASO nih, oh televisi iya, digital gitu. Bagaimana Bang Aswar? Mungkin lebih cocok Bang Aswar ya. Bagaimana tentang ASO ini? Walaupun memang ASO domainnya langsung di Menkominfo ya, tidak di KPI, tapi KPI punya peran besar di situ. Bagaimana kira-kira itu? ASO ini atau analog switch off, yaitu bagaimana televisi kita yang masih analog itu segera bermigrasi ke digital. Yang secara normatif menurut amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang ikut memperkuat ataupun merevisi Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, bahwa tanggal 2 November nanti di bulan depan itu sudah harus head off ya, seluruh secara nasional siaran secara analog itu di stop dan kemudian beralih ke digital. Nah, pertanyaannya sudah sejauh berapa jauhkah persiapan kita menuju ASO? Secara normatif ya, peraturan itu sudah tidak ada masalah, sudah oke, semua sudah Regulasinya sepakat. sudah beres semua. Semua sudah sepakat, mau tak mau 2 November nanti kita sudah ASO ya. Dan kemudian secara perangkat ya, kesiapan hardware-nya dalam rangka ASO itu relatif sudah siap. Demikian pula dengan perangkat pendukung dalam rangka menerima siaran digital, yaitu disebut set-top box yang harus terpasang di televisi analog, televisi konvensional kita yang belum digital, supaya bisa menyerap atau menerima siaran digital itu harus terpasang, dan itu harganya sekitar 200.000. Dan atas itu kebijakan pemerintah sudah menetapkan menggratiskan STB ini kepada rumah tangga miskin, sekitar 6 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, dan itu wajib didistribusikan oleh penyelenggara MUX ataupun yang menyalurkan kanal itu kepada lembaga penyiaran yang nantinya bersiaran secara digital kepada rumah-rumah di masyarakat. Nah, kira-kira begitulah gambarannya. Nah, memang dari data terakhir ya, penyebaran distribusi set-top box ini belum sepenuhnya 100%. Masih banyak Ya, ada kendala. masih ya, belum terbagi 100%, khususnya kepada masyarakat yang berhak, dalam hal ini rumah tangga miskin, sebagaimana keputusan pemerintah. Tetapi kalau dilihat dari segi kemampuan masyarakat menengah, pada saat sudah diputus ataupun hand off siaran analog ini, banyak yang memperkirakan bahwa masyarakat akan langsung beradaptasi dengan memakai set-top box itu. Mengapa? Karena banyak sekali manfaatnya. Ya. Kalau orang menikmati siaran digital itu akan jauh sangat berbeda dengan siaran analog. Ya. Jernih gambarnya, jernih suaranya, bersih gambarnya, dan canggih teknologinya. Kira-kira itu 3 istilah yang melekat pada siaran digital. Jadi saat ini secara hardware ya, penyiaran kita di seluruh Indonesia itu mengalami revolusi perubahan yang total dari analog ke digital. Nah, cuma memang permasalahannya yang kemudian menjadi tantangan adalah apakah perubahan drastis yang memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat ini juga akan diikuti secara revolusioner dalam perubahan konten. Iya. Karena ini justru konten ini yang menjadi penting. Nah, ini bidangnya Mbak Santi ini yang setiap Selasa itu memimpin rapat di
di KPI Pusat dalam rangka mengevaluasi hasil monitoring terhadap konten siaran di seluruh lembaga penyiaran kita supaya masyarakat terproteksi, terlindungi dan mendapat manfaat yang maksimal untuk siaran yang berkualitas. Nah, saya tambahkan lagi bahwa silakan. kalau sudah ASO, ya, kalau sudah digital, itu masyarakat, terutama masyarakat lokal di Pontianak ini dibanding dengan misalnya Jakarta, itu akan mendapat peluang untuk mendapatkan konten siaran lokal karena kalau ASO ini sudah running, ya, maka diversity of content itu harus menjadi prioritas. Sehingga konten-konten lokal, ya, dalam bentuk misalnya siaran-siaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal itu mendapat prioritas, mendapat Harus porsi yang dapat cukup. porsi yang lebih. Dengan demikian ini menjadi tantangan lembaga penyiaran lokal dalam rangka siaran digital yang sudah berjaringan itu harus memperhatikan aspek konten lokal. Berpihak, jangan hanya ikut merelay menyiarkan siaran-siaran pusat yang tidak ada hubungannya secara emosional, secara proximity dengan kepentingan masyarakat lokal. Dengan demikian, kalau sudah running siaran digital kita, itu sebenarnya masyarakat diuntungkan, terutama masyarakat lokal itu sendiri. Mbak Santi, terkait ASO nih, terkait siaran digital. Kira-kira pengaruhnya bagi peningkatan kualitas isi siaran bagaimana sih? Itu kalau ngomongin pengaruh dampaknya, ya dampak. Kita lihat yang positif ya. Yang pertama makin beragam nih, kontennya makin banyak pilihan. Kalau sekarang kan dibatasi. Televisi berjaring nasional dibatasi, televisi lokal dibatasi, gitu ya. Nanti kalau udah TV digital akan tumbuh banyak TV-TV baru. Walaupun nanti siarannya belum tentu bisa 24 jam. Tapi paling nggak dengan suguhan yang lebih banyak, masyarakat bisa memilah dan memilih tayangan yang lebih beragam, ya. Nanti kalau misalnya nanti ke depan mungkin saja ya akan ada khusus televisi bicara soal fashion. Oh ya, segmented. Segmented ya, udah kayak radio ya. Ya, Oke. Terus khusus televisi anak. Jadi film-film anak di situ, ya. Bisa saja nanti ada bicara soal dokumenter soal animal, binatang, flora dan fauna, gitu ya. Jadi mendorong anak-anak para konten-konten kreator gitu ya untuk memproduksi program-program siaran yang lebih bagus. Tapi tadi Pak Asra udah bilang tantangannya karena mahal. Iya, mahal dari sisi gimana? bikin kontennya mahal. Oh. Ya, bikin kontennya. Nah, kita mau dapat gambar yang bagus di Indonesia ini kan ada 34 provinsi ya. Iya. Udah mau nambah nih. Udah mau nambah lagi ya karena planet pemilu. Maka ada potensi-potensi budaya lokal, potensi pariwisata di lokal gitu ya, dan termasuk juga Pontianak. Pontianak ada 12 kota, kabupaten, 2 kota. Iya. Oke ya. 12 dan 2. Dengan potensi 14 kabupaten kota ini itu bisa menghasilkan konten yang banyak idealnya. Gitu ya. Seharusnya. Maka sebenarnya nggak akan kehabisan konten. Nah, konten itu bisa diangkat di televisi-televisi lokal dan televisi-televisi akan muncul. Dan kalau bisa ya didorong agar televisi berjaringan yang di tingkat lokal, yang di lokal disiarkan di lokal itu agar bisa menghadirkan mengakomodir para tim-tim kreator lokal gitu. Jadi istilah gitu. Jangan sampai hujan ada istilah hujan emas di negeri orang kan yang masih di negeri kita ya gitu sendiri. Jadi nah harapannya memang dengan lahirnya ini semakin termotivasi, kita semakin banyak pilihan, kontennya beragam dan bisa dalam tanda kutip berkompetisi dengan hadirnya media baru. Iya, karena sekarang yang banyak karena munculnya media baru tidak bisa dibendung lagi. Karena media baru dengan hadirnya media baru karena dianggap lebih bebas dan nggak terikat oleh aturan kita apa tadi SPS. Iya. Kalau di TV dan termasuk TV digital stop, dia harus pakai aturan yang sudah ada. Kontennya harus muatan kekerasan, muatan privasi, muatan banyak
apa namanya, seksualitas misalnya Iya. pornografi itu nggak boleh. Misalnya. Apa namanya, itu clear gitu ya, kita bersihkan gitu. Nah, tapi kalau di luar media apa konvensional, media televisi dan radio, itu memang boleh dibilang kontrolnya lebih nggak ada gitu. Dan masyarakat lah yang bisa mengontrol. Oke, kita simpan dulu nih. Nanti kita akan lanjut lagi, semakin menarik sepertinya nih. Sahabat penyiaran, kita akan sambung lagi ke sesi yang kedua. Pemirsa di rumah, kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara memasangkan perangkat set-top box pada TV analog dan juga perbedaan antara TV analog dengan TV digital setelah disambungkan dengan perangkat set-top box tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan TV analog terlebih dahulu untuk mengetahui seperti apa hasil yang ditampilkan oleh TV analog. Ini adalah salah satu tampilan siaran pada stasiun TV swasta yang berpancar di daerah Surabaya. Dapat dilihat, hasilnya tidak jelas dan berbayang. Selanjutnya, untuk merubah ke siaran TV digital yaitu dengan menyambungkan perangkat set-top box ke TV analog. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita pindahkan kabel antena dari TV ke set-top box. Lalu, langkah berikutnya, menyambungkan kabel HDMI dari TV ke set-top box. Untuk TV yang tidak support kabel HDMI, dapat menggunakan kabel berjenis AV. Lalu, kita nyalakan TV, kita pilih setting dan pilih menu HDMI. Untuk yang tidak support HDMI, dapat memilih menu AV. Lalu, set-top box akan terinstall. Setelah TV nyala, kita cari channel yang sama dengan yang tadi di awal. Dapat dilihat, ini adalah perbandingan antara TV analog dan TV digital setelah disambungkan dengan perangkat yang bernama set-top box. Hasilnya lebih jelas dan tidak berbayang lagi. Baik, sahabat penyiaran Kalimantan Barat dan nasional Indonesia secara umum, kita lanjutkan masih bersama Pak Santi dari Komisioner KPI Pusat dan Bang Aswa. Melanjutkan tadi ya. Mungkin kita beralih sedikit ke perkembangan yang terbaru di tingkat pusat. Kita sudah mendengar tentang revisi Undang-Undang Penyiaran, karena usia Undang-Undang Penyiaran ini sudah 10 tahun mungkin, Mbak. Iya. Sudah 10 tahun. 2002. 2002 ya? Iya, Sudah cukup lama bagi usia sebuah undang-undang melihat perkembangannya. Iya. Kira-kira sejauh mana sih sekarang revisi undang-undang penyiaran ini di tingkat nasional? Iya. Revisi undang-undang itu sesuatu yang wajib ya sebenarnya ya. Karena memang di Undang-Undang 32 tentang tahun 2002 tentang pensiaran belum mengakomodir perkembangan media baru, gitu ya. Kalau kita mau evaluasi terkait dengan konten udah cukup bagus gitu ya. Karena situ ada soal kekerasan, soal isi siaran, penghinaan gitu ya. Soal konten pornografi udah diatur secara detail soal isinya. Tapi bagaimana mengakomodir posisi media sosial yang itu memang belum ada di situ.
Nah, kalau soal siaran digital kan diakomodir di Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja dulu yang lahir ya, sebelum revisi Undang-Undang 32. Memang ini butuh dorongan para pihak ya. Semua pihak. Stakeholder dan kita sebagai objek ya ke Komisi Pemilihan Indonesia perlu dorongan dari teman-teman seluruh Indonesia. Karena masih ada yang perlu menjadi catatan, yaitu bagaimana posisi kelembagaan kita. Ya, posisi kelembagaan kita apakah misalnya ke depan kita mau sifatnya struktural. Ya, jadi antara KPI pusat sampai ke bawah itu struktural. Sehingga ini untuk memudahkan koordinasi pengelolaan organisasi kita ke depan. Ya. Terus soal multiplexing kan udah secara teknis, walaupun misalnya belum diatur di Undang-Undang 32 karena revisinya terhambat, tapi pelaksanaannya sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Terus soal bagaimana posisi kewenangan KPI dalam konteks pelaksanaan rekomendasi perizinan. Iya. Nah, itu kan sebenarnya udah ada di Undang-Undang Cipta Kerja yang memang kewenangannya agak diamputasi, maka ke depan kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja, memang kita akan concern dalam pengawasan isi siaran. Berarti seluruh isi penyiaran itu harus dikawal betul oleh lembaga Komisi Penyiaran Indonesia. Tapi ke depan kita ingin melihat bagaimana respon dari pemerintah dan DPR ya. Apakah nanti memang kewenangan itu akan diberikan kepada kita secara full untuk mengawal konten-konten OTT gitu ya. Terus kalau untuk media online kan udah ada Dewan Pers. Ya. Ya. Tapi konten-konten di luar itu kayak ada YouTube, TikTok, Instagram. Tapi kan kita akan lihat respon seperti apa. Karena sampai saat ini yang mengawasi atau mengawal konten-konten ini adalah publik secara langsung. Jadi publik yang mengawal kalau misalnya kontennya dianggap tidak sesuai, publik yang akan merespon dengan cepat. Nah, KPI memang saat ini masih konsen di konten televisi dan radio. Tapi penting banget ke depan revisi Undang-Undang 32 ini mudah-mudahan di 2023 sudah masuk prolegnas kembali. Oh ya, oke. Gitu ya, dan menjadi prioritas utama untuk dibahas. Karena Berarti termasuk regulasi media baru itu sudah masuk ya di draft. Wacana itu udah muncul, kita sudah pernah usulkan gitu ya, bagaimana posisi kita ke depan, apakah kita mengawasi saja, apakah nanti ada lembaga baru yang ngawasin gitu, karena kontennya kan banyak sekali, Iya, betul. gitu ya. Kalau televisi, radio kita bisa hitung pakai angka, tapi kalau media di media sosial, di media baru ini, dia ada kalau kita kasih contoh aja TV berlangganan ya. TV berlangganan itu kan dia perlakuannya dia berbayar. Oke ya. Orang kalau mau nonton berbayar gitu ya. Nah, kalau di medsos kan orang mau nonton bayar kuota. Kita harus pakai kuota. Iya, harus beli gitu ya. Beli pulsa lah gitu. Pulsa gitu ya. Kalau kita nggak beli pulsa, kita nggak paket, kita nggak akan bisa nonton. Nah, ini terus siapa para pihak yang memang para pemegang atau pemangku kebijakan memang harus lebih perhatian, karena tujuan penyiaran itu kan prinsipnya mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Dia menjaga integrasi nasional, itu tujuan utama. Dia menumbuhkan watak dan karakter jati diri bangsa kita yang sesungguhnya. Nah, industri penyiaran ini bagaimanapun supaya tumbuh, ya dia harus dikontrol, diawasi, tentu saja menggunakan aturan yang sudah ada, gitu. Tapi jangan sampai dibilang, kok kayak zaman dulu ya, dikontrol. Batas-batasi gitu ya. Kayak polisi lah, seperti itu ya. Jadi nggak bebas, tapi memang karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita, maka ke depan ada kontrol dari negara, masyarakat juga harus melakukan kontrol supaya bisa memilah dan memilih tayangan. Makanya ada apresiasi kepada lembaga penyiaran, anugerah KPI Award. Jadi ada punishment, ada reward. Iya, makanya tujuannya apa? Kalau semakin banyak reward dan pilihan,
mudah-mudahan bisa mendorong gitu ya masyarakat untuk bisa menonton yang ada di sini. Oh ada kok tayangan yang cocok untuk anak-anak, ada kok tayangan yang memang apa namanya yang bisa yang edukatif misalnya, bukan hanya menghibur. Nanti kita dorong, makanya setiap tahun mudah-mudahan KPD Kalbar Ya. program ini dieksiskan Iya. kembali di tahun depan. Apresiasi lembaga penyiaran yang sudah memproduksi konten-konten yang bagus-bagus, supaya di setiap tahun akan secara kontinu perkembangan konten kita semakin baik, secara khusus di Pontianak. Betul lah. KPID sendiri, KPID Kalimantan Barat ini rencananya dalam program kerja itu akan melaksanakan KPID Award itu tahun 2023. Kalau sekarang kan sudah mepet nih. Iya. Pertama itu memberikan kesempatan kepada lembaga penyiaran untuk mempersiapkan, meramu lah, caranya memperbaiki program acaranya yang lebih baik lagi, sehingga nanti di KPID Award mampu bersaing. Itu juga kemudian ya diberikan kesempatan juga ke masyarakat beliau untuk apresiasi. Kita berharap nanti di tangan atau di akhir tahun 2023. Iya, mudah-mudahan ya. Kemarin karena beberapa waktu terkendala pandemi segala macam memang agak cukup sulit mengadakan event seperti itu. Oke, ke Aswan. Tadi aku bicara tentang undang-undang penyiaran. Iya. Di nasional kita punya 34 provinsi ya. Itu belum termasuk kabupaten dan segala macam. Menurut Bang Aswan, kira-kira bisa nggak sih undang-undang penyiaran itu mencakup semuanya, atau kayaknya mungkin perlu nih ditentukan daerah-daerah untuk bisa punya perda lah soal penyiaran. Bagaimana? Ya, pertama ya, kita ini negara yang sangat luas, ya, penduduk yang beragam. Nah, tesis yang paling utama dalam bernegara itu adalah bagaimana penyiaran itu bisa mempersatukan semua itu. Dan demikian memang berat sekali tugas lembaga penyiaran. Demikian juga halnya dengan para komisioner di KPI pusat maupun di daerah, karena tanggung jawabnya besar dan perannya begitu sangat strategis. Nah, olehnya itu dalam menjalankan tugasnya KPI ini perlu dilandasi oleh aturan ya yang bisa mencakup kesemuanya itu. Olehnya itu memang undang-undang penyiaran ini harus update dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan saat ini lagi ramai wacana bagaimana merevisi undang-undang penyiaran. Mengapa perlu direvisi? Karena perkembangan yang terkait dengan masalah penyiaran itu begitu pesat. Misalnya revolusi yang terjadi dalam new media. Nah, yang implikasi secara langsung dalam perilaku kita dalam bermasyarakat. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Mengapa? Karena masyarakat Indonesia itu terkenal dengan ciri dua hal. Pertama, masyarakat itu terkenal dengan kuliner. Ya. Di mana-mana itu pasti ada kuliner. Dan masyarakat itu senang dengan kuliner. Kedua, masyarakat itu senang menonton. Ya. Bayangkan kemarin berdasarkan data riset di saat pandemi itu penonton televisi di rumah itu meningkat justru ya. Meningkat justru. Dan itu berfungsi untuk mengurangi stres masyarakat. Dengan demikian, siaran itu harus berkualitas, ya, supaya masyarakat kita ikut berkualitas. Nah, perlu kita sadari bahwa jangan sampai anggaran untuk memajukan kuliner ini dengan wisatanya itu begitu banyak, sementara peminatan untuk memajukan anggaran untuk masalah penyiaran kita itu turun. Ya, seperti misalnya untuk KPD Kalbar, ya mestinya tahun depan meningkat anggarannya ya. Mengapa? Karena kalau kita bandingkan kesenangan masyarakat ini terhadap kuliner dengan penyiaran itu implikasinya sangat beda. Kalau kuliner, misalnya saya pergi ke bakmi misalnya malam, ya saya makan bakmi enak, ya. Tetapi itu cuma sampai di tenggorokan. Setelah keluar misalnya lewat pembuangannya itu selesai masalah. Tetapi kalau Anda nonton sebuah siaran televisi itu masuk ke otak, ya, mempengaruhi hati, ujung-ujungnya membentuk perilaku. Nah itu efeknya sangat jauh dibanding dengan kuliner.
dari dua kesenangan itu. Dengan demikian masalah penyiaran ini sangat penting untuk diperhatikan kita dalam masyarakat berbangsa. Nah, olehnya itu urgensi revisi dalam rangka perbaikan masalah penyiaran kita di Indonesia ini itu menjadi penting. Penting bagi semua kita, ya, terutama dalam berbangsa dan bernegara. Mbak nanti mungkin tadi yang belum sempat terjawab. Kira-kira untuk daerah, perda penyiaran itu bisa tidak menjadi dorongan membackup, menambahi lah. Kalaupun nanti revisi Undang-Undang 32 ini jadilah begitu kan, bisa tidak? Atau penting tidak gitu perda menjadi di daerah? Iya, penting banget. Ya penting karena kita bisa ada contohnya ya, ada Yogyakarta Ya, ya, kita bisa belajar ada perda terkait dengan konten lokal, Ya, penyiaran lokal. aplikasinya sangat bagus ya. Terhadap Dan itu bisa diusulkan oleh teman-teman KPID. Sebenarnya kebutuhan atas konten lokal dan penyiaran lokal di Kalbar itu apa? Nah, yang Ya. penting kan teman-teman ya Pak, Ya, betul. gitu ya. Apa yang memang akan jadi fokus Nah, pariwisata kah, iya. gitu ya, Iya. kuliner, Nah, kan tadi gitu itu. ya tadi udah sih apa misalnya kebiasa apa namanya budaya yang kayaknya kita perlu munculkan gitu. Nah, kalau di TV nasional kan kita udah dorong gitu ya agar pemberitaan atau informasi terkait dengan kehidupan artis gitu ya, itu juga saya kasih contoh misalnya soal pernikahan artis yang kalau misalnya mereka menampilkan budaya, tampilkan secara rinci detail budaya supaya ketika publik menonton bukan teredukasi, bukan hanya ngomongin soal pernikahannya, tapi juga teredukasi bahwa ada kekayaan lokal, budaya lokal yang selama ini mereka hanya paham, hanya tahu selintas saja. Gitu ya. Jadi prosesinya kayak apa, misalnya itu kan udah lama ya. Ya. Anak-anak milenial Iya, kita kadang iya. tahu depannya aja. Itu mereka harus menggali lebih jauh. Iya, nah itu Iya. mungkin di situ bisa nanti teman-teman bisa belajar dari situ, bisa belajar dari teman-teman KPI di Yogyakarta dan bisa studi banding ke sana, Bisa studi banding. ke sana bertemu dengan Ya. untuk mengetahui supaya dikombinasikan dengan kebutuhan di tingkat lokal gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Gubernur merespon dengan baik ya. Iya. Karena Karena pentingannya untuk daerah. kepentingannya untuk daerah dan mudah-mudahan dengan perhatian ini bisa ke depan teman-teman juga bisa mendorong misalnya pelaksanaan Hari Pers Nasional bisa nanti di Kalbar. Kalau misalnya udah ada kepedulian gitu ya, kepedulian Hari Penyiaran maksudnya, kepedulian terhadap penyiaran nasional. Termasuk mungkin ini ya efektivitas tentang siaran lokal di stasiun jaringan yang mungkin itu lebih dikuatkan sih ya. Karena sekarang kondisinya di daerah sudah melaksanakan, cuman kadang-kadang ada nih stasiun jaringan yang meletakkannya tidak di prime time nih 10%-nya nih itu di daerah nih. Iya. Atau kurang kreatif, kurang beragam nih, itu diputar berulang-ulang nih. Seperti itu mungkin bisa lebih rinci tapi gimana Iya. perda penyiaran bisa. Komisi Penyiaran Indonesia itu kan punya kewenangan ya untuk mengevaluasi juga ya. Kalau mengevaluasi, meneruskan, menindaklanjuti aduan masyarakat misalnya. Kalau misalnya ada evaluasi terkait dengan keberadaan konten lokal yang belum bisa memenuhi syarat, memenuhi aturan, menurut saya perlu duduk bersama juga dengan teman-teman lembaga penyiaran, gitu ya. Secara khusus yang di lokalnya atau di SSC gitu ya, duduk bersama untuk bisa mengakomodir gitu ya prosentase konten lokal ini di jam-jam yang memang banyak yang nonton. Banyak yang nonton lah. Jangan istilahnya jam hantu ya. Ya itu. Ini kritik. Iya, Ya, kritik ya bagi kita, kritik dari kita kepada teman-teman di lembaga penyiaran, tapi juga kritik juga harus dibarengi dengan aksi. Mudah-mudahan kritik ini nanti ke depan bisa jadi lebih baik dan silakan teman-teman KPID Kalbar menindaklanjutinya dengan bertemu dengan duduk bersama dengan para pihak. Ya, salah satunya kemarin program kerja kita juga sudah berapa kali kita mengundang lembaga penyiaran di sini, SJ maupun lokal itu duduk bersama. Terakhir itu kita di tepi Sungai Kapuas. Oh, Bisa mungkin juga
Kalau di Pontianak, kalau nggak ke Sunda. Kita kemarin juga pernah membuat happy morning bahasanya, duduk yang santai bersama. Mungkin kalau di suasana formal kan takut-takut nih, ragu-ragu. Tapi kita daringnya berusaha di suasana lebih santai supaya persoalan-persoalan terutama daerah terkait tadi juga itu Iya. lebih bisa lah keluar muncul lah. Kedepannya kita berharap semuanya rekan-rekan lembaga daerah juga mau nih memberi masukan banyak sekali kepada kita begitu. Selanjutnya kita break sebentar, masih ada beberapa hal yang dan kita coba diskusikan tetap di podcast KPID Kabar untuk sahabat penyiaran alternatif. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Pemirsa di rumah, kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara memasangkan perangkat set-top box kepada TV analog dan juga perbedaan antara TV analog dengan TV digital setelah disambungkan dengan perangkat set-top box tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan TV analog terlebih dahulu untuk mengetahui seperti apa hasil yang ditampilkan oleh TV analog. Ini adalah salah satu tampilan siaran pada stasiun TV. Baik, sahabat penyiaran Kalimantan Barat, balik lagi bersama kami di podcast KPID Kalimantan Barat. Menyambung yang tadi dengan Asmara mungkin. Iya. Bagaimana sebenarnya posisi produk penyiaran itu? Pentingnya posisi. Sekali lagi penekanannya di mana nih? Perda. Iya. Perda itu yang jelas sudah ada presidennya sehingga memungkinkan dilakukan di setiap daerah seperti di Jogja misalnya. Mengapa perda itu penting? Karena di era digitalisasi nanti, di mana penyiaran kita semakin terdiferensiasi dan mengedepankan tentang aspek konten lokal dengan porsi yang harus jelas Lebih baik, lebih banyak lah pasti. Ya. Sehingga dengan perda yang ada itu bisa menguatkan penyiaran lokal kita untuk semakin bisa lebih maju dan berdaya. Nah, misalnya bagaimana Pontianak ini dengan konten lokalnya semakin dikenal di seluruh Indonesia. Dan kemudian potensi-potensi kelebihan yang ada di Pontianak ini dikenal masyarakat luar sehingga terjadi upaya sinergisitas sehingga memungkinkan untuk berkolaborasi dalam rangka memajukan daerah itu sendiri. Ya, sekaligus menumbuhkan PAD mungkin. Ya, betul. Dengan demikian penyiaran lokal kita itu yang kemudian kalau dia semakin baik, itu semakin memungkinkan menasional. Nah, itu nanti gambaran kalau sudah berjaringan dalam konteks digitalisasi pada saat ASO. Ya. Sehingga konten lokal yang semakin maju itu akan memajukan juga konten kreatif yang ada pada lokal ini. Dan ini merupakan lahan pekerjaan baru yang bisa memperkaya kehidupan masyarakat kita. Banyak hal yang bisa didapatkan secara positif kalau perda itu diadakan di daerah dengan
membuka ruang konektivitas dan kolaborasi antara lembaga penyiaran dengan pihak-pihak lain. Karena banyak sekali potensi bangsa kita ini tidak dikenal dan tidak teraktualisasi dengan baik karena tidak tersentuh oleh penyiaran. Nah, inilah menjadi tantangan sekaligus peluang daripada penyiaran lokal kita melalui penguatan peraturan daerah itu sendiri. Oke. Mbak Santi, mungkin tadi yang terlewat, ini kan KPI kan punya riset indeks ya. Iya. Iya, boleh disampaikan nih. Terakhir bagaimana tentang riset indeks? Saya tambahin dulu ya beberapa catatan dari Pak Aswar ini kita menguatkan. Yang pertama terkait dengan penguatan kontennya, ya. Terus ada namanya penguatan kelembagaannya, lembaganya, televisinya, radio lokalnya. Ya. Yang ketiga mendorong masyarakat untuk sadar bermedia, ya. Nah, yang bisa dilakukan oleh teman-teman adalah yang pertama tadi adalah penguatan kontennya, ya, konten lokal. Yang kedua kelembagaannya adalah kan kita tahu bahwa industri ini bisa hidup karena iklan ya Pak Aswar. Iya, karena pendapatan dari Karena pendapatan iklan, ya. Maka mendorong pemerintah daerah agar pemasangan iklan-iklan ini bisa juga menjadi diakomodir di televisi lokal, gitu ya. Iya, biar bisa hidup, gitu ya, biar bisa eksis, gitu. Terus mendorong masyarakat juga sadar menggunakan media lewat sosialisasi bekerja sama dengan pemerintah daerah, gitu ya. Jadi kalau ternyata sosialisasi untuk sadar bermedia juga penting kalau kita bandingkan dengan yang lain juga pentingnya sama, gitu ya. Nah, maka sosialisasi nanti mendorong masyarakat supaya tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpaya dengan hoax, gitu ya. Bisa milih tontonan yang baik buat mereka, gitu ya. Mendampingin anak saat menonton, ya itu penting ya, gitu ya, menonton, gitu ya. Pilihlah channel-channel yang memang dianggap bisa mewakili kepentingan anak, gitu. Dan televisi juga punya kewajiban menghadirkan tayangan, menyiarkan program tayangannya berdasarkan klasifikasi yang sudah berdasarkan aturan PTS-PS. Nah, kalau riset indeks kualitas KPI sebenarnya nih ada 3 program yang mungkin saya boleh bilang udah 6 tahun terakhir deh Pak ya, 3 tahun yang memang masih menduduki di posisi yang paling perlu dievaluasi, yang paling perlu didorong dengan kuat untuk meningkatkan kualitasnya, yaitu ada sinetron, ada infotainment, ada variety show, gitu. Jadi 3 program ini yang indeksnya masih di bawah 3 dan belum memenuhi standarnya KPI. Ya. Sinetron banyak yang nonton ya. Banyak. Di survei salah satu media cetak nasional, sinetron ini masih banyak ditonton, gitu ya, terutama kalangan perempuan, ibu-ibu ya, yang di rumah ya, yang aktivitasnya banyak di rumah, dan rata-rata mereka menonton ya karena mereka suka dengan pemainnya, gitu ya. Bahkan ditemani anak-anaknya, dan kebalik sekarang anak menemani ibunya, karena penontonannya disesuaikan dengan ibu. Nah, maka kita ingin mendorong karena ini banyak ditonton, jadi belum seiring ya. Yang banyak ditonton belum tentu kualitasnya belum tentu, gitu ya, belum tentu, gitu ya. Kadang tontonan yang berkualitas penontonnya sedikit. Ini belum bisa dibandingkan. Nah, maka kita mendorong tuh lewat apresiasi ada anugerah KPI. Nanti teman-teman bisa menindaklanjuti ya, ada anugerah penyiaran ramah anak, ada anugerah syiar Ramadan. Nah, jadi makin banyak apresiasi yang diberikan, mudah-mudahan mendorong program-program ini semakin baik. Kalau program infotainment sama variety show ini, program infotainment yang belum masuk menjadi kategori kita. Belum masuk dan menjadi salah satu kategori untuk anugerah. Kalau variety show udah masuk, tapi infotainment belum. Nah, di program religi, program berita, gitu ya, ada feature, dokumenter, itu kita nilai sudah banyak pemenangnya, sudah banyak yang terbaik, dan itu bisa menjadi rujukan atau referensi bagi kita kalau kita mau memilih tayangan. Sehingga mudah-mudahan sosialisasi program baik ini bisa juga dilakukan oleh teman-teman di KPID. Gitu. Itu menarik sekali karena itu berutamanya di kualitas siaran. Iya.
ke bahas warna. Balik lagi gitu ke undang-undang tadi. Iya. Terkait juga siaran juga. Kan tugas KPI ini mengawasi siaran. Kemudian ada perkembangan media baru. Wacananya itu mau diawasi oleh KPI ini. Gimana nih Pak? Siap nggak nih? Iya, siap tidak siap harus siap ya. Sebagai orang yang diamanahi, teman-teman di komisioner baik di pusat maupun daerah itu harus siap mengantisipasi hal itu. Memang untuk menerbitkan sebuah undang-undang yang adaptif dan progresif itu tidak mudah. Ya, setidaknya itu sangat didukung, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya persepsi publik bagaimana? Apakah persepsi publik ini kondusif untuk revisi undang-undang itu sendiri. Kemudian bagaimana komitmen pelaku industri penyiaran, ya pelaku industri penyiaran itu sendiri, kadang-kadang mereka berkepentingan. Apakah undang-undang itu semakin membuat mereka bisa lebih maju atau semakin tertekan. Dan juga itu akan berpengaruh terhadap iklim persaingan yang sehat. Ya, jadi undang-undang itu bagaimana membuka kompetisi yang sehat sehingga memajukan industri itu sendiri sekaligus memajukan masyarakat dan negara itu sendiri. Nah, dan itu kemudian berimplikasi terhadap konten siaran. Nah, KPI sebenarnya dalam hal ini itu awalnya diharapkan untuk konsen mengawal dua hal yang bersifat vital dalam industri penyiaran kita, yaitu pertama menyangkut perizinan dan kemudian menyangkut tentang konten siaran. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dengan perubahan undang-undang, terutama misalnya tentang undang-undang Cipta Kerja, KPI itu semakin terfokus pada pengawasan isi siaran dan menyangkut tentang isi siaran itu mulai kemudian porsinya itu dominan pada pemerintah yang memberikan izin siaran. Memang persoalan izin ini masalah sensitif, ya, dan harus diberikan kepada pelaku penyiaran yang betul-betul berpihak kepada masyarakat. Mengapa? Karena frekuensi yang mereka pakai itu milik publik, milik masyarakat kita, yang sebenarnya dipinjamkan kepada industri penyiaran untuk mereka gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Ketika mereka menggunakannya tidak amanah, tidak sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang, dan pedoman perilaku penyiaran sebagai tafsir terhadap penyelenggaraan undang-undang itu, maka izin itu seharusnya bisa dicabut. Nah, pertanyaannya siapa yang sebenarnya harus mencabut izin? Iya, mestinya KPI kan, ya, karena dia telah melihat bahwa itu telah disalahgunakan. Tetapi kemudian kewenangan itu tidak sepenuhnya di KPI, terlebih pada Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ini. Nah, itulah pentingnya revisi undang-undang yang sekarang ini sedang bergulir di DPR. Nah, untuk Kalimantan Barat, Pontianak khususnya, perlu membaca bagaimana tren perubahan undang-undang itu untuk kemudian misalnya menerbitkan perda. Nah, memang salah satu yang selalu menjadi pertanyaan umum tentang kendala menerbitkan perda yaitu adakah landasan normatifnya untuk diturunkan pada tingkat perda. Adakah? Ada. Dalam undang-undang penyiaran di pasal 52 itu jelas sekali bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab dan punya hak untuk berpartisipasi serta. Bahkan bisa dalam bentuk forum untuk mengawasi siaran. Tapi berkoordinasi dengan KPI. Nah, pasal 52 ini bisa menjadi landasan legal untuk formalisasi daripada terjemahan untuk perda itu sendiri. Jadi KPD di Kalbar ini silakan ada teman-teman DPR ya, dan pemerintah provinsi untuk misalnya studi banding ke Jogja, melihat apa kelebihan dan manfaat perda itu sendiri dalam rangka memajukan daerah, khususnya industri penyiaran lokal itu sendiri. Nah, sehingga Pontianak ini semakin berjaya ya dan diperhitungkan di tingkat nasional. Dan semakin memajukan dan menguntungkan masyarakat melalui aktivitas teman-teman di KPID Kalbar sendiri, melalui podcast kita ini. Oh iya. Terima kasih. Untuk Mbak Santi, terkait media baru nih, gimana kalau emang nanti diminta KPI ya, masih strateginya apa gitu?
Ini kalau sebelum strategi siap nggak? Ya, Iya. kalau sudah ada di undang-undang, Iya. ya kita harus melaksanakan peraturannya ya. Jadi kalau bicara strategi pengawasan itu kan ada dua. Ada pencegahan, Iya. ada penindakan. Ya, kita mau tindak terus nggak ini ya? Nah, tapi kan sebelum nindak di hulunya harus ada pencegahan. Apa yang bisa dilakukan oleh KPI ya di awal pencegahan ini? Ya, yang pertama ya identifikasi masalah. Ya, kita identifikasi dulu sebenarnya apa sih yang sering muncul di wajah media sosial, Baru gitu. media baru ini apa? Wajah kekerasan, pornografi, itu yang sering muncul kan, yang sering yang karena Yang mendominasi. yang mendominasi hoax gitu ya, informasi-informasi yang kadang nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, yang kedua kita perlu kerjasama dengan para pihak. Siapa? Ada Kominfo. Ya, kewenangan Kominfo kan sudah lebih dahulu dari KPI ya, gitu ya. Konten-konten ujaran kebencian, konten hoax itu kan sudah ditangani oleh Kominfo lebih dahulu sebelum kita. Kita harus kerjasama dengan Kominfo, gitu ya, kerjasama dengan lembaga-lembaga pemantau penyiaran, gitu ya, dan juga lembaga penyiaran itu sendiri, gitu ya, lembaga penyiaran itu sendiri. Yang sekarang kan lembaga penyiaran ini dia punya analog, dia punya digital, dan dia punya akun medsos. Iya. Semua sumber daya ini dimanfaatkan untuk menjawab tantangan hadirnya teknologi baru dan dalam upaya merebut hati pemirsa dan penonton kan begitu ya. Maka kerjasama ini dibutuhkan terus menerus. Kedua ya sosialisasi kepada para pihak ya terkait dengan nanti kita lihat kewenangan kita seperti apa, yang apakah hanya terbatas konten, jadi semua konten yang akan masuk ke televisi maupun radio gitu ya, itu harus masuk dulu ke KPI misalnya kan gitu ya, berarti kita akan koreksi ini udah sesuai dengan standar aturan kita belum. Maka memang menurut saya aturan pelaksanaan pengawasannya duluan gitu ya, kewenangannya kita diperbaiki dulu. Nanti kalau misalnya kewenangan itu udah memang bisa cukup ya, kalau misalnya kewenangan itu ngawasi konten media sosial, ayo kita jalani. Karena kan tujuan penyiaran itu nggak boleh geser. Tujuannya salah satu tadi memperkukuh Integrasi bangsa gitu. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tapi memang di undang-undang itu disebutkan pada saat yang bersamaan industri penyiaran ini tumbuh, kita diminta ngawasi terus industri tumbuh. Jadi reward dan punishment atas pelaksanaan pengawasan ini nggak boleh membuat penyiaran itu jadi istilahnya lemah, nggak tumbuh gitu ya, karena karena kebutuhan akan media itu semakin hari semakin meningkat. Tadi Pak Arya udah lihat, walaupun kalau lihat angka sebenarnya 5-4 jam sehari nonton TV itu kecil. Tapi gitu ya, dibandingkan dari sebelum pandemi itu meningkat. Nah, penggunaan medsos itu naik sekitar 40%. Jauh lebih besar. Karena apa? Lebih mudah, kapan aja bisa dinikmati, jam berapa aja kita dengan kondisi kita seperti apapun kita bisa buka gadget. Nah, melindungi tadi benar, strategi pencegahan lebih mendahulukan pencegahan daripada penindakan, itu menurut saya jauh lebih penting di kita. Nah, kita akan mendorong, kalau misalnya perdanya muncul, mendorong masyarakat untuk sadar bermedia, memilih tayangan yang mana yang tepat untuk mereka, dan tidak mudah termakan oleh isu-isu hoax itu. Oke. Mau mengkait ke kualitas, peningkatan kualitas pengawasannya, itu maksud dari ujungnya ya, dari pembuatnya sendiri. Iya, dari edukasi betul. Kalau Asmar nih, Iya. kalau terkait media baru ini ada sekarang perkembangan sekarang Iya. dengan tumbuhnya media baru terhadap lembaga penyiaran yang sudah ada, pengaruhnya ke peningkatan kualitas seperti apa? Iya, itu jelas ada kaitannya ya, yaitu bahwa ketika masyarakat misalnya semakin bebas ya dan tak terkendali, ya di efek lain itu akan muncul semacam kekhawatiran ya.
ada kekhawatiran atas kebebasan bermedia yang tidak terkendali. Ya. Dan kemudian kekhawatiran itu harus terisi oleh misalnya alternatif media siaran yang memenuhi harapan masyarakat atas kekhawatiran itu. Nah, disinilah titik masuk daripada lembaga penyiaran itu sendiri untuk tetap mengimbangi kebebasan yang tak kendali yang berefek negatif terhadap kehidupan dan perilaku masyarakat kita dengan siaran yang sehat ya dan bermanfaat. Dengan demikian, maka tantangannya ke depannya itu adalah inovasi dan kreativitas para pelaku media di lembaga penyiaran kita. Hanya dengan inovasi dan kreativitasnya, seperti Anda di KPID Kalbar ini dengan berinovasi membuat podcast ya sebagai upaya mengimbangi misalnya podcast yang tidak sesuai dengan standar pedoman perilaku dan standar berbicara. Nah, ini tentu merupakan jawaban atas kekhawatiran masyarakat dan sekaligus menjadi solusi atas permasalahan yang berkecamuk di tengah masyarakat kita. Nah, oleh itu memang inovasi dan kreativitas di lembaga penyiaran ini menjadi sesuatu yang harus ya mau tidak mau seiring dengan perkembangan yang begitu pesat yang mengakibatkan disrupsi dari kehidupan masyarakat atas tren media baru yang di sisi lain belum terjangkau oleh undang-undang untuk membingkai, mengaturnya, mengontrolnya sampai kepada menindaknya jika telah mengakibatkan kerugian di tengah masyarakat kita. Oke. Berarti dilihat dari sisi positifnya itu justru menimbulkan persaingan supaya Ya. kualitas lembaga penyiaran Betul, lebih baik. Gitu. Kalau nggak ada kompetisi, Ya. nggak ada gairah. Jadi kehadiran media baru ini sebenarnya trigger ya, Hmm. trigger untuk melahirkan kreativitas dan inovasi yang solutif di tengah masyarakat kita bagi dunia penyiaran kita. Kita beralih sedikit ya. 2024 tahun pemilu. 2024. 2024 pemilu. Bagaimana catatan KPI strateginya terhadap menghadapi pemilu yang pasti kalau bicara tentang pemilu lembaga penyiaran tuh banyak sekali nih kaitan. Gimana? Ya. KPI berarti KPI itu akan fokus pada program pemilunya ya. Nanti ke 2024 pemilu serentak, ada pemilu presiden Iya. ya, legislatif, terus ada pemilu pilkada daerah, gubernur, wali kota, dan bupati. Jadi semua penyelenggara pemilu di 1 tahun. Ya, biasanya memang menjelang pemilu tentu wajah televisian kita akan berubah. Akan banyak muncul figur-figur atau tokoh-tokoh yang kemungkinan besar akan ikut berkompetisi di 2024. Ya. Nah, prinsip dari pemerintahan itu apa? Adil, berimbang, dan netral. Netral ini kan susah ya, gitu ya. Kita tahu bahwa beberapa pemilik perusahaan media di Indonesia itu adalah para Ada kaitannya erat lah, ada dengan- kaitan erat dengan Partai politik. ya partai politik. Di satu sisi ada positif. Kita harus nih positifnya ini saya sampaikan. Kita harus bersyukur bahwa pemilik perusahaan media di Indonesia ini ya mungkin paling besar dikuasai oleh kita, oleh anak negeri. Gitu ya. Kalau kita lihat peta media gitu ya, peta media itu positifnya. Tapi memang pada saat yang bersamaan karena pemilik media ini adalah partai politik ya, beberapa petinggi partai politik, maka sejak dini tentu kita harus mengingatkan bahwa pemberitaan atau informasi yang disampaikan sebaiknya memang tidak mengandung unsur sara pertanyaan, tidak ada menghina gitu ya, dibuat prinsip jurnalistik, tidak ada keberpihakan, senetral mungkin gitu ya, berimbang, itu harus dikedepankan dalam penyelenggaraan ini gitu ya. Dan kita akan lihat nanti sebenarnya seperti apa ya. Tapi kalau memang belajar dari pemilu sebelumnya ya, memang
agak jomplang sebenarnya gitu ya. Misalnya pemberitaan di media tertentu yang naik pemberitaan partai A, tapi secara konten, secara isi itu masih memenuhi kaidah peraturan, kaidah P3SPS. Tapi kuantitas tidak berimbang. Lebih banyak. Sepertinya Etron tadi banyak, belum tentu. Iya. Jadi angkanya lebih banyak antara misalnya pemberitaan A sama B. Di televisi yang ini pemberitaan B begitu banyak. Di televisi A pemberitaannya yang A gitu ya. Tapi kalau lihat secara konten masih memenuhi standar kualitas jurnalistik. Nah, ini kita masuk ke di soal kurang berimbang gitu ya. Kita masuk pada mudah-mudahan ke depan gitu ya. Karena kan tujuannya menjaga nih. Karena potensinya rawan. Karena media dianggap masih salah satu sebagai kekuatan keempat setelah eksekutif, yudikatif, mulai Pak legislatif. Jadi dia masih dianggap sebagai kekuatan keempat untuk memberikan pengaruh yang besar kepada publik. Karena nanti kan iklan pemilu, terus debat capres gitu ya, debat calon pilkada itu akan dimuat di televisi nasional. Ya harapannya itu diselenggarakan secara profesional. Mudah-mudahan ya mendorong lembaga penyiaran untuk tetap profesional dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi menempatkan sesuatu itu sesuai dengan aturan yang ada. Dan jangan sekali-kali gitu ya, tidak adil. Kan gini, mungkin pemilu mungkin kampanyenya masih lama. Tapi kan terkadang dalam proses tahapan selalu ada forum-forum diskusi. Gitu ya di media televisi yang menghadirkan misalnya tim kampanye, misalnya ada pengamat misalnya. Terus para pemerhati pemilu atau misalnya Pak masyarakat. Nah diharapkan para pihak para narasumber yang dihadirkan di forum-forum itu bisa dikontrol ya supaya tidak ada upaya untuk menyudutkan salah satu pihak. Dan juga yang menjadi catatan jangan sampai ada modus-modus tokoh-tokoh ini hadir di beberapa program hiburan. Nah, itu jadi salah satu modus ya, gitu ya. Dengan modus hadir sebagai sebagai artis, sebagai komentator misalnya gitu ya, sebagai peran figuran atau sebagai pemain. Nah, harapannya itu wajah televisi itu bisa dijaga, bisa senetral mungkin dan lembaga penyiaran itu berusaha menempatkan dirinya agar tidak masuk dalam ranah ini supaya masyarakat tuh benar-benar ngerasa bahwa TV ini nggak berpihak ke sini gitu, gitu sih mudah-mudahan ke depannya. Oke, cukup banyak yang sudah kita bicarakan di sini. Saya ada menambahkan sedikit. Oke, silakan. Kami menarik seperti katakan Mbak Santi terkait dengan bagaimana seharusnya media penyiaran menghadapi pemilu yang tidak lama lagi. Nah, ada 5 kata yang sakral ya bagi lembaga penyiaran yang perlu diperhatikan. Pertama, independen. Kedua, netral. Ya. Ketiga, yaitu proporsional. Keempat, yaitu profesional. Dan terakhir, kelima, yaitu impersonal. 5 kata ini sangat riskan dalam lembaga penyiaran menghadapi pemilu. Anda tidak akan bisa netral kalau tidak independen. Hanya orang-orang yang independen atau merdeka lah yang bisa netral. Karena dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun, baik secara internal maupun eksternal. Kalau Anda tidak independen, sulit akan netral. Nah, dan hanya orang-orang yang netral saja yang bisa profesional. Karena orang-orang profesional itu ya menjunjung aspek-aspek kesetaraan, keadilan. Ya, dia tidak akan berpihak semena-mena atau sembarangan. Kemudian orang-orang yang proporsional sajalah yang bisa melahirkan keadilan. Karena dia senantiasa memikirkan keberimbangan yang dikatakan oleh Mbak Santi tadi, yaitu cover both side. Yaitu berita berimbang. Nah, dalam konteks itu misalnya sebagai pengalaman KPI misalnya dalam menghadapi pemilu itu sudah ada MOU. Ya. Di mana misalnya untuk setiap partai itu diberi jatah iklan yang sama, ya, berimbang. Partai A, partai B sama jatah iklannya dari televisi ini, televisi itu ke mereka, sehingga tidak ada ketidakadilan. Yang satu diberi porsi iklan yang banyak, sementara yang lain tidak. Nah, itulah aspek proporsional sekali. Nah, kemudian impersonal, tidak berpihak kepada individu, sehingga lembaga penyiaran itu tidak menjadi lembaga penyiaran yang provokator, ya, ataupun yang mempromosi secara sepihak
orang-orang tertentu sementara yang lainnya tidak. Jadi lembaga penyiaran itu harus impersonal. Nah, itulah 5 kata sakral yang keramat yang harus dipelihara, disucikan oleh lembaga penyiaran. Kalau mau pemilu kita itu berkualitas dan demokratis. Ya, demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir nih, karena sudah cukup lama dan sudah banyak sebenarnya, walaupun belum cukup. Oke, closing statement nih dari Mas Anti. Closingnya dikit ya. Iya. Dari bumi Katulistiwa, bangkit bersama penyiaran Indonesia. Oke. Ya, ada closing statement ya. Mas War, punya closing statement? Ya, terima kasih. Saya bangga dan berharap podcast KPD ini bisa mengisi kekosongan daripada masyarakat yang mengharapkan penyiaran kita semakin berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Terima kasih Santi, Ya. Bang Aspa sudah jauh-jauh datang ke sini untuk mengunjungi Kalimantan Barat. Tentunya kita harapkan ini jadi bagian bagaimana FPI dan KPD itu mendorong siaran Kalimantan Barat lebih maju dan lebih kuat. Dan semakin berkualitas. Iya, di daerah terutama dan nasional. Ya. Amin. Baik, sahabat penyiaran, demikian tadi perbincangan kita, diskusi kita. Cukup banyak sebenarnya yang masih ingin dipinjamkan, tapi memang waktu juga yang kita berharap semoga ke depan lagi semakin banyak hal-hal menarik dengan narasumber yang semakin menarik lagi, sehingga podcast kita ini menjadi salah satu sarana literasi, sosialisasi, dan sarana yang juga sahabat penyiaran untuk mencapai. Terima kasih dan salam penyiaran.